10 kebiasaan pemasar jaringan yang sangat sukses. Kepo kan? Oke, check this out. Yang pertama, ubah pola pikir Anda. Ya. Pola pikir ini atau mindset ya, itu adalah salah satu alasan utama mengapa sebagian besar orang yang berkecimpung di industri pemasaran jaringan tidak sukses. Ya. Kenapa? Karena dengan pikiran negatif menarik orang lain juga dalam situasi yang negatif juga gitu. Jadi kalau kita punya pikiran negatif, orang lain pun akan berpikir negatif juga, sama seperti pikiran kita gitu. Itu awalnya karena dari kita gitu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ya kita mau tidak mau harus membaca buku, harus rajin membaca buku tentang kepribadian, tentang marketing, tentang strategi dalam berbisnis gitu ya. Dan itu setidaknya 30 menit lah sehari kita baca buku. Agar agar pola pikir kita itu ya tidak terbelenggu dengan tadi pikiran negatif gitu ya. Dan bagian terpenting dari semua itu adalah agar kita juga terbuka tentang peluang bisnis lain ya, selain mungkin ya, selain juga bisnis pemasaran jaringan gitu. Nah, sikap positif itu ya, itu memang harus diasah gitu. Dia juga tidak bisa serta-merta ya kita dalam sehari atau 2 hari. Itu juga kalau kita biasa baca, biasa dapat asupan yang positif, pelan-pelan pola pikir negatif itu akan terkikis gitu. Mungkin alangkah baiknya kita juga bisa baca buku juga ya, The Science of Getting Rich ya. Itu bisa teman-teman coba. Yang kedua adalah pemasar jaringan yang sukses adalah pendengar yang baik. Jadi apa ini maksudnya? Jadi gini, kadang-kadang gini, karena kita merasa banyak tahu ya, atau mengetahui banyak hal tentang bisnis pemasaran jaringan, ketika kita prospecting itu kita justru lebih banyak berbicara gitu. Artinya apa? Seperti kita memaksa prospek kita ya untuk mendengarkan gitu. Padahal itu justru terbalik gitu. Harusnya kita lebih banyak menggali, artinya kita lebih banyak mendengarkan dari sisi prospek kita agar mereka bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang mereka perlukan, apa sebenarnya yang mereka butuhkan, ya, apa sebenarnya yang mereka ingin lakukan dengan bisnis mereka gitu. Sehingga kita sudah dapat kisi-kisinya dari prospek kita. Nah, kita mungkin baru masuk dengan pertanyaan yang langsung istilahnya menjurus ke bisnis kita, bahwa bisnis kita ini adalah solusi dari apa yang mereka sedang inginkan gitu, apa yang sedang mereka impikan gitu. 3, kebiasaan harus menulis jurnal setiap hari, menulis kegiatan, aktivitas kita, apa yang sudah kita lakukan, apa target kita ya, apa yang harus kita lakukan dalam waktu dekat atau dalam jangka menengah dan jangka panjang. Itu kita harus tulis gitu. Jadi menulis jurnal itu atau membuat catatan setiap hari itu, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu adalah bisa membuat langkah-langkah kita itu berawal dari catatan-catatan atau jurnal-jurnal yang kita tulis setiap hari. Jadi misalnya
kemarin itu masalahnya apa gitu, kenapa nggak closing gitu, kenapa orang tidak interest, atau kenapa orang mengulur-ulur waktu gitu. Nah berarti kita kan harus cari caranya gitu, cari jalan keluar agar prospek kita ya atau calon relasi kita itu segera mengambil keputusan gitu. Nah jurnal-jurnal ini atau catatan-catatan ini penting ya untuk apa? Untuk langkah kita ke depan gitu, mungkin secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itulah pentingnya jurnal. Sama seperti begini, kalau kita keluar ya mengeluarkan uang ya, kalau kita nggak catat ya berapa kali dalam berapa bulan, pasti kita akan lupa gitu. Jadi kalau kita catat jurnal-jurnal itu, catatan-catatan penting kita, penting tidak penting kita catat, itu akan menjadi basis kita ya, melihat basis kita itu untuk progres kemajuan bisnis kita ke depannya. Yang keempat, berolahraga itu suatu keharusan. Ya banyak kita yang kalau sibuk ya udah sibuk, udah nggak punya waktu. Nah begitu hari libur ya, terutama orang-orang yang kerja tetap ya dari Senin sampai Jumat ya, ketika Sabtu ya mereka Sabtu Minggu itu buat tidur. Bener gak? Kalau habis tidur ya mungkin jalan-jalan gitu. Jadi ya harus menyempatkan olahraga. Kenapa? Olahraga itu membuat pikiran kita tuh lebih fresh gitu. Mungkin berenang, mungkin jogging gitu. Itu yang membuat kita tuh lebih apa ya, kalau udah keluar keringat mungkin ketika capek juga makannya juga enak gitu, mungkin istirahatnya juga lebih enak gitu. Jadi olahraga adalah suatu keharusan, apapun olahraganya ya, sepanjang yang tidak olahraga yang tidak apa ya istilahnya, tidak berisiko. Ya, kalau usianya masih 20, 30, 40 masih oke lah, tapi yang udah di atas 50 ya olahraga yang ringan-ringan aja, mungkin jogging, mungkin berenang gitu ya. Tidak olahraga yang ekstrim ya, seperti main bola, mungkin main tenis, main bulu tangkis gitu. Olahraga yang bisa diterima oleh kekuatan tubuh kita. Yang kelima adalah tidak gampang menyerah. Nah, bisnis pemasaran jaringan itu kan bisnis yang identik dengan apa? Dengan penolakan gitu. Jadi kalau kita baru memulai bisnis dan mendapatkan penolakan, biasanya mental kita itu down, ya kan? Down gitu, langsung down. Tapi buat orang-orang yang struggle, orang-orang yang memang gigih, penolakan itu justru membuat semangat. Jadi malah sebaliknya, bukan down, tapi malah baru ditolak sekali atau 2 kali atau 10 kali gitu. Karena rumus rata-rata pemasaran itu adalah 200 ya. Jadi kalau kita menjual sesuatu pada 200 orang ya, itu pasti ada orang yang mau gitu. Jadi kalau belum ditolak 200 kali ya jangan berhenti gitu. Karena itu adalah rumus rata-rata penolakan ya. Jadi kalau kita menawarkan udah ke 200 orang nggak ada yang mau juga, ya berarti ada yang salah gitu. Tapi pada dasarnya rumus penolakan itu adalah rata-rata 200 gitu. Nah yang keenam, kelilingi diri Anda dengan pemasar jaringan sukses lainnya. Kenapa? Adalah penting ya, orang-orang yang satu server istilahnya, atau kalau radio satu frekuensi ya. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang atau pemasar jaringan yang satu server atau satu frekuensi, itu akan memudahkan kita dalam hal pengembangan kepribadian, dalam hal meluruskan mindset gitu, dalam hal berpikir positif. Itu udah pasti. Karena apa? Karena yang dibicarakan atau yang dilakukan, yang dikerjakan adalah hal-hal yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang pemasar jaringan gitu. Jadi tidak mengeluh mungkin, tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa gitu. Karena orang-orang itulah, di lingkungan itulah orang-orang yang satu server, satu frekuensi gitu, sehingga kita on track di sana gitu. Jadi nggak ada lagi tuh pikiran-pikiran negatif yang ada di sekeliling kita yang mempengaruhi pola pikir kita.
Yang ketujuh, Anda harus mempelajari jalan menuju kesuksesan. Ya, jalan sukses banyak ya. Nggak peduli apa industri Anda atau niche Anda ya, ceruk market Anda harus jadi seorang ahli. Kalau Anda memang ada di bisnis pemasaran jaringan, ya Anda harus jadi ahlinya di bidang pemasaran jaringan atau di industri network marketing. Ya, yang pertama Anda harus tahu dulu ya, harus pelajari tentang industri Anda. Apa, bagaimana, mengapa, itu harus lengkap gitu. Yang kedua, Anda harus mengembangkan kepribadian. Jadi kita juga harus mengupgrade skill kita gitu, kepribadian kita tuh agar lebih baik gitu, sehingga kita menjiwai bisnis pemasaran jaringan yang Anda kerjakan atau Anda geluti. Yang ketiga, kita juga harus belajar strategi pemasaran jaringan di media sosial, karena sekarang ini kan teknologi makin maju dan aplikasi banyak sekali ya, platform yang bisa kita bombardir untuk promosi itu banyak sekali gitu. Facebook, Instagram, ada Twitter, mungkin lewat email, mungkin lewat website ya, YouTube dan lain-lain. Itu sangat banyak platform yang kita bisa pergunakan, event itu secara gratis, nggak usah bayar gitu. Dan mungkin juga kita bisa lewat namanya email marketing atau pemasaran dengan email gitu. Dan juga harus mengintip ya strategi bisnis yang berbeda ya. Kita harus mengintip juga strategi bisnis selain pemasaran jaringan itu seperti apa ya. Kita harus tahu juga, sehingga itu bisa kita identifikasi atau kita contoh ya, atau kita contoh copycat ya untuk bisnis kita ke depannya. Yang kedelapan ya, pemasar jaringan yang sukses itu pasti memiliki rencana bisnis gitu. Nah, rencana bisnis itu membantu kita ya untuk setting goal. Nih, set goal ya. Setting goal. Jadi kita harus setting goal. Berapa lama kita akan mencapai kesuksesan kita di bisnis pemasaran jaringan gitu, atau kita mau achieve apa berapa tahun lagi dari bisnis yang kita jalani ini gitu. Jadi kita tahu gitu, mungkin setahun ke depan kita ingin punya penghasilan sebulannya 20 juta misalnya. Nah, berdasarkan marketing plan yang ada atau produk yang ada, kan kita bisa oprek gitu. Kita bisa cari celahnya, bagaimana penjualannya berapa, harus bangun jaringannya bagaimana, berapa orang, kedalamannya berapa gitu, omsetnya berapa, sehingga angka itu akan bisa kita wujudkan gitu. Nah, mungkin jangka panjangnya apa, kita pengen dapat reward ini misalnya mobil, rumah, apa. Nah, itu juga bisa dihitung. Nah, kita breakdown dengan cara merencanakan kesuksesan di bisnis pemasaran jaringan. Kedelapan itu memiliki keseimbangan dalam hidup ya. Ya, ada baiknya jika kita sudah bekerja keras dan kerja cerdas ya, tetapi kita juga harus meluangkan waktu ya untuk diri sendiri ya. Kita udah capek di luar kerja, berpikir ya dan lain-lain, kita harus juga meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Kita perlu memanjakan diri kita juga ya, mungkin dengan nonton film kesukaan kita, baca yang buku-buku yang kita senang, yang kita suka baca gitu. Memang benar, karena bisnis itu memang penting. Tapi begitu juga dengan diri kita ya. Kita juga perlu juga meluangkan waktu untuk hobi kita ya, mungkin dengan teman, dengan keluarga ya, yang membuat kita itu menjadi hidup kita itu lebih bermakna. Dan Anda tentu aja harus menikmatinya, karena kalau nggak menikmati ya sama juga bohong gitu, karena itu semua kan dari dalam diri kita gitu. Yang ke-10 yang terakhir adalah renungkan dan tenangkan pikiran dan jiwa Anda. Nah, tantangan terbesar ya yang mungkin Anda
Anda ada di depan mata adalah banyak hal-hal yang mungkin jadi kendala, ya. Kendala entah itu dalam hal prospecting, entah itu dalam hal penetrasi pasar yang tidak istilahnya tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Nah, itu ada saatnya kita harus merenung. Jadi apa yang kita lakukan kemarin, kenapa gagal, kenapa tidak efektif, kenapa tidak seperti yang kita inginkan gitu. Kita harus merenung dulu gitu. Apa yang salah gitu. Mungkin dari merenung itu kita bisa perbaiki gitu ya. Bisa perbaiki cara kita pendekatan, cara mengatasi keberatan prospek gitu. Nah, itu minimal ya kita merenungkan itu adalah 5 sampai 10 menit per hari gitu. Sehingga kita bisa menyusun langkah-langkah atau strategi lainnya dalam menghadapi hal-hal yang kemarin mungkin kita anggap sebagai gagal gitu, sebagai hal yang tidak terlaksana atau tidak tercapai gitu. Nah, itu adalah 10 kebiasaan ya pemasar jaringan yang sangat sukses. Jadi ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang sukses sehingga Anda tinggal mengikuti saja. Oke, see you at the top. Be your own boss. Thank you.